Sudah lama Pak Cahyo merasa hidupnya berhenti di tempat yang sama. Bukan hari ini saja. Bukan sejak bulan ini saja. Rasa itu seperti sudah menempel bertahun-tahun. Diam, tapi menggerogoti. Setiap pagi ketika ia membuka rolling door toko elektroniknya, selalu ada jeda kecil di dadanya. Jeda yang terasa seperti pertanyaan. Apa hanya begini hidupku sampai tua nanti? Hari itu, jeda itu terasa lebih berat. Rolling door terbuka setengah. Debu tipis di lantai belum sempat ia sapu. Rak-rak berisi kipas angin, rice cooker, dan televisi kecil tampak rapi, tapi tak bernyawa. Tidak ada suara tawar-menawar. Tidak ada orang bertanya harga. Hanya suara lalu lintas dari luar. Dari balik etalase, Pak Cahyo melihat ke seberang jalan. Toko elektronik besar itu baru buka, tapi sudah ramai. Lampunya terang. Banner diskonnya mencolok. Orang keluar masuk tanpa henti. Ia tidak mengalihkan pandangan. Tangannya masih memegang kunci, tapi tidak bergerak. Perasaan panas naik pelan ke tenggorokan. Masih sepi, suara Rina memecah lamunan. Istrinya berdiri di ambang pintu toko, membawa termos teh. Ia tidak masuk sepenuhnya, seperti tahu suasana di dalam tidak ramah. Pak Cahyo tidak langsung menjawab. Rina menaruh termos di meja kasir. Kemarin cuma 2 pembeli. Nada suaranya tidak menyalahkan. Tapi justru itu yang membuat Pak Cahyo semakin tidak nyaman. Ia tahu Rina tidak bermaksud menekan. Namun kalimat itu terasa seperti cermin. Iya, jawabnya singkat. Rina melirik keluar, ke arah toko besar. Pandangannya bertahan di sana terlalu lama. Pak Cahyo menangkapnya. Dan sesuatu di dalam dadanya seperti tersenggol. Aku cuma lihat, kata Rina cepat, sadar dirinya ketahuan. Pak Cahyo tersenyum tipis, tapi bukan senyum yang hangat. Lihat apa? Ramai. Jawaban jujur itu membuat suasana menjadi sunyi. Rina mendekat. Mungkin kita bisa cari cara lain. Tambah promo. Atau promo? Potong Pak Cahyo pelan. Ia menatap rak-rak di tokonya sendiri. Diskon dari apa? Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat Rina berhenti bicara. Ia tahu angka di rekening mereka. Ia tahu utang distributor yang belum lunas. Ia tahu marin toko kecil seperti mereka tak memberi ruang untuk potongan harga besar. Rina akhirnya hanya berkata, yang penting tetap jalan. Pak Cahyo tidak menjawab, karena dalam hatinya, ia mulai merasa, ia tidak ingin sekadar tetap jalan. Siang hari, Dimas datang. Sahabat lamanya itu biasa mampir seminggu sekali, tidak selalu membeli apa-apa. Kadang hanya duduk dan bicara. Dimas masuk sambil tersenyum. Sepi ya? Pak Cahyo mendengus kecil. Kamu juga mulai. Dimas tidak tersinggung. Ia duduk di kursi plastik dekat kasir. Di luar makin banyak toko besar. Wajar. Wajar. Kata itu menancap dalam. Pak Cahyo duduk di seberangnya. Aku capek hidup wajar. Dimas mengangkat alis. Apa maksudmu? Pak Cahyo tidak langsung menjawab. Ia menatap kipas angin yang tak pernah dinyalakan karena tak ada pelanggan yang ingin mencoba. Aku buka toko tiap hari. Bayar listrik. Bayar sewa. Bayar cicilan. Tapi hasilnya cuma cukup buat besok buka lagi. Ia menelan ludah. Ini bukan hidup. Ini bertahan. Dimas memandangnya lebih serius. Semua orang bertahan. Pak Cahyo menggeleng pelan. Aku tidak mau jadi semua orang. Kalimat itu keluar tanpa rencana. Dan setelah mengucapkannya, ia sendiri terkejut. Dimas tidak langsung menanggapi. Apa yang kamu mau, Cahyo? Pertanyaan itu menggantung. Pak Cahyo melihat keluar lagi. Ke toko yang ramai. Ke orang-orang yang keluar sambil membawa kardus besar. Ke kasir yang terus menghitung. Aku mau hidup yang tidak begini, katanya pelan. Nada suaranya bukan marah. Lebih seperti lelah.
Dimas menyandarkan punggung. Hati-hati, katanya. Hati-hati dengan apa? Dengan keinginan yang terlalu besar. Pak Cahyo tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan persetujuan. Lebih seperti penolakan halus. Malamnya, toko tetap kosong. Rina sudah pulang membawa Adit. Lampu toko hanya satu yang menyala. Pak Cahyo duduk sendirian di kasir. Ia membuka buku catatan. Angka-angka di sana seperti tidak bergerak selama berbulan-bulan. Pengeluaran tetap. Pemasukan mengecil. Ia menutup buku itu pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia merasa marah. Marah pada keadaan. Marah pada hidup yang terasa terlalu sempit. Pandangan Pak Cahyo jatuh pada jam dinding. Masih pukul 9. Biasanya ia sudah menutup toko. Biasanya ia sudah pulang. Biasanya ia menerima bahwa hari ini memang sepi. Tapi malam itu, ia tidak berdiri. Ia tidak mematikan lampu. Ia tidak menurunkan rolling door. Ia duduk lebih lama. Menunggu. Meskipun ia tidak tahu apa yang ditunggu. Dan untuk pertama kalinya, Pak Cahyo memutuskan membiarkan toko tetap buka lebih lama dari biasanya. Keputusan kecil. Namun terasa seperti melangkah keluar dari kebiasaan. Sementara di luar, jalan mulai sepi. Dan di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak. Pak Cahyo tidak menutup toko malam itu. Lampu tetap menyala. Rolling door tetap setengah terbuka. Ia duduk di kursi kasir, mendengar suara jalan yang semakin sepi. Sesekali motor lewat, lalu sunyi lagi. Ia tidak benar-benar berharap ada pembeli. Yang ia tunggu adalah sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak bisa namai. Jam dinding bergerak lambat. Pukul 10 lewat. Udara mulai terasa dingin, meski kipas tidak menyala. Pak Cahyo berdiri, berjalan ke depan toko, lalu melihat keluar. Deretan ruko mulai gelap satu persatu. Hanya tokonya yang masih terang. Untuk sesaat, ia merasa bodoh. Untuk apa aku menunggu? Ia hendak menurunkan rolling door ketika suara langkah pelan terdengar dari trotoar. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Seperti langkah seseorang yang sudah tahu akan berhenti di sini. Pak Cahyo menoleh. Seorang perempuan tua berdiri di depan toko. Tubuhnya kurus, tapi tegap. Rambutnya disanggul rapi. Bajunya sederhana, tapi bersih. Matanya langsung menatap ke dalam toko, bukan ke barang-barang, tapi ke Pak Cahyo. Masih buka. Suaranya pelan, tapi jelas. Pak Cahyo mengangguk. Iya, Bu. Silakan. Perempuan itu tidak langsung masuk. Ia memandang ke dalam lebih lama, seperti mengamati sesuatu yang tak terlihat. Lalu ia melangkah masuk. Langkahnya ringan, tapi terasa berat di telinga. Ia tidak melihat barang, tidak melihat rak. Ia berhenti di depan kasir. Sepi. Bukan pertanyaan, pernyataan. Pak Cahyo tersenyum tipis. Begitulah. Perempuan itu mengangguk kecil. Aku tahu toko seperti ini. Pak Cahyo mengernyit. Maksudnya, toko yang menunggu rezeki. Nada suaranya tenang, tidak menghakimi. Tapi kalimat itu terasa menelanjangi. Pak Cahyo tidak menjawab. Perempuan itu menatap jam dinding. Kau tidak pulang. Ada yang harus ditunggu, jawab Pak Cahyo tanpa sadar. Perempuan itu tersenyum. Yang kau tunggu, bukan pembeli. Kalimat itu membuat Pak Cahyo menegang. Ia hendak bertanya, tapi perempuan itu sudah duduk di kursi tamu tanpa diminta. Aku Mbah Rukma. Pak Cahyo tidak langsung menyambut nama itu. Namun ada sesuatu dalam cara ia menyebutkannya, seolah ia tidak sedang memperkenalkan diri, tapi mengingatkan. Cahyo, jawabnya singkat. Mbah Rukma mengangguk. Aku tahu. Pak Cahyo terdiam. Tidak ada rasa takut. Belum. Yang ada hanya rasa tidak nyaman. Mbah Rukma melihat kerak-rak. Kau punya barang bagus.
Tapi tidak laku, jawab Pak Cahyo. Mbah Rukma kembali menatapnya. Bukan karena barangnya. Lalu, kau menunggu uang datang. Pak Cahyo menghela napas. Semua orang menunggu uang datang. Mbah Rukma tersenyum tipis. Yang pintar, membuat uang datang. Pak Cahyo tidak menyukai arah pembicaraan ini. Namun ia tidak menghentikannya. Bagaimana caranya? Pertanyaan itu keluar sebelum ia sempat menahannya. Mbah Rukma tidak langsung menjawab. Ia menatap lampu toko. Ramai itu bukan soal strategi. Ia kembali menatap Pak Cahyo. Ramai itu soal izin. Pak Cahyo menahan diri untuk tidak mencibir. Izin dari siapa? Mbah Rukma tidak menjawab dengan kata. Ia hanya mengangkat alis. Dan untuk sesaat, Pak Cahyo merasa seperti sedang ditatap oleh sesuatu yang lebih tua dari sekadar perempuan di depannya. Ia mengalihkan pandangan. Aku tidak percaya begituan. Mbah Rukma mengangguk. Bagus. Jawaban itu tidak seperti yang ia harapkan. Bagus. Orang yang terlalu cepat percaya biasanya tidak tahan harga. Pak Cahyo menegang. Harga apa? Mbah Rukma berdiri. Ia berjalan pelan ke arah pintu. Sebelum keluar, ia berkata tanpa menoleh. Toko bisa ramai. Ia berhenti. Asal kau mau membayar dengan sesuatu selain uang. Kalimat itu jatuh seperti benda berat. Pak Cahyo tidak menjawab. Tidak menolak. Tidak menerima. Mbah Rukma melangkah keluar. Langkahnya menghilang ke dalam malam. Pak Cahyo berdiri lama di tempatnya. Ia ingin menertawakan. Ia ingin melupakan. Ia ingin menganggap itu hanya omong kosong. Namun, kalimat itu terus berputar. Toko bisa ramai. Ia melihat ke rak, ke buku catatan, ke pintu, ke jalan yang kosong. Sesuatu di dalam dirinya mulai bertanya, kalau bukan uang, lalu apa? Ia mematikan satu lampu, namun tidak menutup toko. Dan malam itu, Pak Cahyo tetap duduk lebih lama. Bukan lagi menunggu pembeli, tapi menunggu apakah Mbah Rukma akan kembali. Sejak malam pertemuannya dengan Mbah Rukma, Pak Cahyo tidak lagi duduk di toko seperti sebelumnya. Ia duduk sambil mendengar. Seolah-olah ada sesuatu yang mungkin datang, bukan lewat pintu, tapi lewat kemungkinan. Setiap malam, ia mencoba bersikap biasa. Menutup toko tepat waktu. Pulang bersama Rina dan Adit. Makan malam seperti tidak terjadi apa-apa. Namun di kepalanya, kalimat itu terus berputar. Toko bisa ramai, asal kau mau membayar dengan sesuatu selain uang. Ia tidak menceritakannya pada siapapun. Bahkan pada dirinya sendiri, ia mencoba menyebutnya sebagai omong kosong. Sampai Jumat datang. Hari itu berjalan seperti biasa. Sepi. Satu pelanggan datang hanya untuk bertanya harga kabel HDMI, lalu pergi tanpa membeli. Rina membantu menata rak. Adit duduk di sudut bermain dengan mobil-mobilan kecilnya. Menjelang sore, Rina berkata, malam ini kita tutup seperti biasa, ya? Adit besok sekolah. Pak Cahyo mengangguk. Namun setelah Rina dan Adit pulang lebih dulu, toko kembali sunyi. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Biasanya, ia akan mulai merapikan kasir. Namun tangannya tidak bergerak. Ia justru melihat ke arah pintu. Seperti ada sesuatu yang ia tunggu lagi. Dan tepat pukul 9 lewat, langkah itu terdengar. Pelan. Teratur. Mbah Rukma muncul di depan toko. Tidak seperti kunjungan pertama, kali ini ia tidak bertanya apakah toko masih buka. Ia langsung masuk. Pak Cahyo tidak terkejut. Ia bahkan tidak berdiri. Kau kembali, katanya. Mbah Rukma duduk di kursi tamu seperti sebelumnya. Kau juga masih menunggu, jawabnya tenang. Pak Cahyo menghela napas. Apa maksud semua itu kemarin? Mbah Rukma menatap rak. Kau ingin ramai. Bukan pertanyaan. Pernyataan.
Pak Cahyo tidak menyangkal. Apa yang harus kubayar? Kalimat itu keluar lebih cepat dari yang ia rencanakan. Dan setelah mengucapkannya, ia merasa seperti telah membuka sesuatu yang tak bisa ditutup kembali. Mbah Rukma tersenyum kecil. Tidak semua harga mahal. Pak Cahyo menunggu. Yang pertama, lanjut Mbah Rukma, kau hanya perlu membuka toko sampai tengah malam. Setiap Jumat. Pak Cahyo mengernyit. Hanya itu. Mbah Rukma mengangguk. Tidak ada mantra. Tidak ada sesajen. Tidak ada darah. Ia menatap Pak Cahyo lurus. Hanya waktu. Pak Cahyo hampir tertawa. Itu bukan harga. Itu pilihan, jawab Mbah Rukma. Pak Cahyo terdiam. Mbah Rukma berdiri. Kalau kau menutup sebelum tengah malam, jangan panggil aku lagi. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti. Ramai tidak datang ke toko yang cepat menyerah. Setelah itu, ia pergi. Pak Cahyo duduk lama. Jam menunjukkan pukul 9:30. Biasanya, ia sudah hampir selesai. Ia melihat rolling door. Ia melihat lampu. Ia melihat kasir. Tidak ada yang berubah. Namun rasanya seperti ada yang sedang menunggu keputusan. Pukul 10. Ia masih duduk. Pukul 10:15. Ia mulai merasa bodoh. Ini cuma buka lebih lama. Namun justru disitulah letak gangguannya. Selama ini, ia selalu pulang lebih awal setiap Jumat. Makan malam bersama. Mengantar Adit tidur. Berdoa sebelum istirahat. Rutinitas kecil yang membuat hidupnya terasa lurus. Dan sekarang, ia sedang mempertimbangkan untuk meninggalkannya. Bukan karena terpaksa, tapi karena berharap sesuatu. Pukul 10:30. Teleponnya bergetar. Rina, kamu sudah tutup. Pak Cahyo menatap layar. Ia tidak langsung menjawab. Iya, sebentar lagi, katanya akhirnya. Itu bukan bohong sepenuhnya, namun bukan juga jujur. Setelah telepon ditutup, ia merasakan sesuatu yang kecil. Seperti serpihan di dalam dada. Rasa bersalah. Pukul 11. Toko masih sepi. Tidak ada pembeli. Tidak ada perubahan. Ia mulai merasa marah pada dirinya sendiri. Untuk apa semua ini? Pukul 11:45. Ia berdiri. Tangannya menyentuh rolling door. Ia bisa menutup sekarang. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat. Namun, ia teringat suara Mbah Rukma. Ramai tidak datang ke toko yang cepat menyerah. Tangannya berhenti. Ia kembali duduk. Menunggu. Tengah malam. Jam dinding berdentang pelan. Tidak ada pembeli. Tidak ada keajaiban. Hanya sunyi. Namun sesuatu di dalam dirinya terasa berbeda. Ia telah melewati batas kecil. Melanggar kebiasaan. Mengorbankan sesuatu yang dulu ia anggap penting. Dan saat ia akhirnya menutup toko, Pak Cahyo sadar. Ia ingin mencoba lagi Jumat depan. Jumat berikutnya, Pak Cahyo tidak ragu. Ia bahkan tidak menunggu sampai malam untuk merasa gelisah seperti minggu lalu. Sejak pagi, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Bukan harapan, bukan juga keyakinan. Lebih seperti dorongan halus. Ia membuka toko seperti biasa. Menyusun rak seperti biasa. Menyalakan lampu seperti biasa. Namun kali ini, ia menunggu bukan dengan kecemasan, melainkan dengan antisipasi. Rina datang siang hari membawa makan siang. Besok kamu pulang lebih cepat, ya? Katanya sambil menata kotak nasi. Pak Cahyo hanya mengangguk. Ia tidak mengatakan bahwa malam ini ia akan kembali membuka toko sampai tengah malam. Ia juga tidak mengatakan bahwa ia ingin melakukannya. Bukan karena terpaksa, tapi karena ingin melihat apakah sesuatu akan berubah. Siang itu, pelanggan pertama datang. Seorang pria membeli setrika. Tanpa menawar, tanpa bertanya. Ia hanya menunjuk, membayar, lalu pergi.
Pak Cahyo tidak terlalu memikirkan. Namun 1 jam kemudian, datang lagi. Seorang ibu membeli blender. Tanpa menawar. Tanpa bertanya. Ia hanya membayar sesuai harga di etalase. Sore hari, 2 pelanggan datang hampir bersamaan. Rice cooker. Dispenser. Tanpa tawar-menawar. Tanpa keluhan. Tanpa ragu. Pak Cahyo mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Bukan karena mereka membeli, tapi karena mereka tidak bertanya. Biasanya, pembeli akan membandingkan, mengeluh, menawar. Namun mereka tidak. Mereka masuk, memilih, membayar, lalu pergi. Seperti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Menjelang maghrib, Rina kembali untuk membantu. Ia langsung berhenti di pintu. Tadi ramai. Pak Cahyo mengangguk pelan. Rina melihat rak. Beberapa kosong. Beberapa jarang terjadi bahkan saat hari raya. Ia tersenyum kecil, namun matanya tidak sepenuhnya tenang. Bagus, katanya. Namun nada suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tak lama, pelanggan lain datang. Seorang pria muda membeli kipas angin. Tanpa bertanya. Tanpa mencoba. Ia bahkan tidak melihat ke arah Pak Cahyo. Hanya menaruh uang di meja. Mengambil barang. Pergi. Rina memperhatikan. Mas? Bisiknya pelan setelah pria itu keluar. Iya. Dia tidak melihat kita. Pak Cahyo hendak menjawab, tapi ia sadar. Rina benar. Pria itu tidak pernah melakukan kontak mata. Seperti sedang terburu. Atau, seperti tidak benar-benar sadar. Sebelum mereka sempat membahasnya, 2 pelanggan lain masuk. Televisi kecil. Speaker. Tanpa tawar-menawar. Tanpa diskusi. Tanpa ekspresi. Rina mulai gelisah. Ia mendekati Pak Cahyo. Mereka seperti tahu harus beli apa. Pak Cahyo merasakan sesuatu di dadanya. Bukan takut. Lebih seperti euforia. Rak kosong. Uang masuk. Barang bergerak. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tokonya hidup. Rezeki, katanya singkat. Namun Rina tidak langsung setuju. Mereka tidak bertanya. Pak Cahyo menatapnya. Mungkin mereka sudah yakin. Rina menatap pelanggan berikutnya yang masuk. Ia memilih lampu darurat. Membayar. Pergi. Tanpa sepatah kata. Tanpa melihat siapapun. Rina menggenggam ujung meja kasir. Mas, ini aneh. Pak Cahyo tahu itu. Ia juga merasakannya. Namun setiap transaksi, setiap uang masuk, menghapus rasa tidak nyaman itu sedikit demi sedikit. Menjelang malam, toko tidak pernah benar-benar kosong. Pembeli datang silih berganti. Tidak banyak bicara. Tidak lama. Namun cukup untuk membuat rak terus berkurang. Dan untuk pertama kalinya, Pak Cahyo merasa takut kalau ini berhenti. Ketika Rina pulang membawa Adit, ia berkata, "Mas, jangan terlalu senang dulu." Pak Cahyo hanya mengangguk. Namun setelah pintu tertutup, ia melihat kasir, melihat rak, melihat toko yang kini terasa penuh napas. Ia sadar, ia ingin Jumat berikutnya datang lebih cepat. Dan malam itu, tanpa berpikir panjang, Pak Cahyo memutuskan, ia akan membuka toko sampai tengah malam lagi. Pak Cahyo mulai menunggu Jumat seperti orang menunggu gajian. Bukan dengan sabar, melainkan dengan gelisah. Sejak toko mendadak ramai minggu lalu, hari-hari terasa lambat. Senin, Selasa, Rabu, berjalan seperti biasa. Pembeli tetap ada, tapi tidak sebanyak hari itu. Rak tidak lagi kosong. Kasir tidak lagi penuh. Namun ingatan tentang keramaian itu terus hidup di kepalanya. Tentang pembeli yang datang tanpa menawar. Tentang uang yang masuk tanpa perjuangan. Tentang perasaan berkuasa. Ia mulai membandingkan. Hari biasa terasa hambar.
Jumat terasa seperti janji. Siang itu, Dimas datang. Seperti biasa, sahabat lamanya itu masuk tanpa banyak basa-basi. Namun langkahnya berhenti begitu melihat rak. Lumayan kosong. Pak Cahyo tersenyum tipis. Laku. Dimas duduk di kursi tamu. Ia tidak langsung tersenyum balik. Sejak kapan? Minggu lalu. Dimas mengangguk pelan. Ia menatap etalase. Lalu kasir. Lalu Pak Cahyo. Ada promo? Tidak. Iklan? Tidak. Dimas menyandarkan punggung. Lalu, Pak Cahyo ragu sejenak. Namun entah kenapa, ia ingin mengatakan sesuatu. Mungkin, waktunya saja. Dimas menatapnya lebih lama. Waktunya. Pak Cahyo mengangkat bahu. Kadang rezeki datang begitu saja. Dimas tidak langsung menjawab. Ia melihat pelanggan yang masuk. Seorang pria membeli charger. Tanpa bertanya. Tanpa menawar. Hanya membayar, lalu pergi. Dimas mengamati dengan seksama. Alisnya sedikit mengernyit. Dia tidak bicara. Pak Cahyo menghela napas. Tidak semua orang cerewet. Namun ia tahu maksud Dimas. Dan justru karena tahu, ia mulai merasa tidak nyaman. Cahyo, kata Dimas pelan. Apa? Hal yang datang terlalu cepat, biasanya tidak gratis. Kalimat itu seperti menekan sesuatu di dalam dada Pak Cahyo. Ia langsung tersenyum, tapi bukan senyum hangat. Tidak semua keberuntungan itu jebakan. Dimas tidak tersinggung. Ia hanya berkata, benar. Tapi keberuntungan yang tidak jelas asalnya, perlu ditanya. Pak Cahyo merasakan panas naik ke tenggorokan. Ia tidak suka nada itu. Seperti sedang diingatkan. Seperti sedang dianggap bodoh. Aku tidak minta diingatkan, katanya. Dimas menatapnya. Aku tidak mengingatkan. Aku khawatir. Khawatir apa? Tokoku laku. Nada suara Pak Cahyo mulai meninggi. Beberapa pelanggan menoleh. Dimas tetap tenang. Kau pernah bilang capek hidup biasa. Pak Cahyo tidak menjawab. Sekarang ada perubahan, lanjut Dimas, tapi kau tidak tahu dari mana datangnya. Pak Cahyo menggenggam meja kasir. Yang penting datang. Kalimat itu keluar tajam. Dimas menghela napas. Kalau suatu hari, diminta kembali. Pak Cahyo tertawa pendek. Diminta siapa? Dimas tidak menjawab. Ia hanya memandang Pak Cahyo. Dan tatapan itu membuat Pak Cahyo marah. Marah karena merasa dihakimi. Marah karena merasa diragukan. Marah karena ia akhirnya merasa berhasil. Aku sudah cukup lama hidup susah, katanya pelan tapi keras. Sekarang ada perubahan. Untuk sekali saja, biarkan saja. Dimas terdiam. Ia tahu perdebatan ini tidak akan selesai. Sebelum pergi, ia berkata, keberuntungan instan selalu punya harga. Pak Cahyo tidak menjawab. Namun kalimat itu tertinggal di udara. Sepanjang sore, Pak Cahyo merasa terganggu. Setiap transaksi terasa seperti pembuktian. Setiap uang masuk terasa seperti bantahan. Lihat, ini nyata. Ini bukan jebakan. Ini bukan kebetulan. Namun jauh di dalam, ada suara kecil yang bertanya, kalau memang gratis, kenapa terasa seperti sedang menunggu sesuatu? Malamnya, Rina berkata pelan, Dimas benar juga kadang. Pak Cahyo langsung menjawab, dia tidak tahu rasanya hidup seperti kita. Rina tidak membantah. Namun ia juga tidak setuju. Dan untuk pertama kalinya, Pak Cahyo merasa harus mempertahankan keberuntungan ini. Bukan hanya dari keraguan orang lain, tapi dari kemungkinan kehilangannya. Dan malam itu, ia memutuskan, jika Jumat ini berhasil lagi, ia tidak akan berhenti. Pak Cahyo tidak lagi menunggu Jumat dengan harapan. Ia menunggu dengan kebutuhan.
Seperti seseorang yang sudah merasakan sesuatu dan tidak ingin kembali ke keadaan sebelumnya. Setelah perbincangannya dengan Dimas, ada sesuatu yang berubah. Bukan keyakinan, tapi sikap. Ia tidak lagi ingin membuktikan bahwa semua ini wajar. Ia ingin memastikan bahwa semua ini terus terjadi. Jumat datang. Seperti sebelumnya, toko mulai ramai sejak siang. Pembeli datang silih berganti. Tanpa banyak bicara, tanpa menawar, tanpa ragu. Rina membantu di kasir, tapi kali ini ekspresinya tidak lagi sekadar heran. Ia mengamati setiap pelanggan, setiap transaksi. Seorang pria membeli powerbank. Ketika uang diserahkan, sebuah gantungan kunci kecil terjatuh dari sakunya. Ia tidak menyadari. Rina hendak memanggilnya, namun pria itu sudah pergi. Rina mengambil gantungan itu. "Kita simpan di kasir saja," katanya. Pak Cahyo mengangguk. Namun sebelum gantungan itu dimasukkan ke laci, ia merasakan sesuatu. Dorongan kecil. Tidak jelas. Tapi cukup untuk membuatnya berkata, "Biar aku saja." Rina menyerahkannya. Ia tidak tahu kenapa Pak Cahyo tidak langsung memasukkan ke laci depan. Ia justru memasukkannya ke laci bawah, yang jarang dipakai. Rina tidak bertanya. Namun ia mencatat. Malam datang. Toko tetap ramai. Seperti biasa. Dan tepat setelah pelanggan terakhir pergi, langkah itu terdengar lagi. Pelan. Teratur. Mbah Rukma masuk. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini Pak Cahyo langsung berdiri. Seperti murid menunggu guru. "Ramai," kata Mbah Rukma. Pak Cahyo mengangguk. Namun ia tidak tersenyum. Ia menunggu. "Aku sudah membuka sampai tengah malam," katanya. Mbah Rukma mengangguk. "Dan kau ingin tetap ramai?" Bukan pertanyaan. Pernyataan. Pak Cahyo tidak menyangkal. "Apalagi?" Mbah Rukma berjalan pelan ke rak. Ia menyentuh satu kotak speaker. Ramai itu butuh ikatan. Pak Cahyo mengernyit. "Maksudnya?" Mbah Rukma menoleh. "Pelanggan harus meninggalkan jejak." Pak Cahyo menunggu penjelasan. "Benda kecil," lanjutnya, "yang pernah melekat pada mereka." Pak Cahyo merasakan tenggorokannya kering. "Mengambilnya?" "Tidak mencuri," jawab Mbah Rukma tenang. "Hanya menyimpan yang tertinggal." Pak Cahyo terdiam. Gantungan kunci di laci bawah terasa berat di ingatannya. Untuk apa? Mbah Rukma tersenyum tipis. "Agar mereka kembali." Pak Cahyo menatapnya. "Aku harus menyimpan benda mereka." Diam-diam. Kalimat itu seperti garis yang memisahkan sebelum dan sesudah. Pak Cahyo tidak langsung menjawab. Ini bukan sekadar membuka toko lebih lama. Ini melibatkan orang lain. Tanpa mereka tahu. "Aku tidak suka mencuri," katanya. Mbah Rukma mengangguk. "Bagus." Ia berjalan ke pintu. Orang yang tidak suka mencuri, biasanya lebih berhati-hati. Ia berhenti. "Tapi kalau kau ingin ramai, kau harus memberi tempat bagi mereka untuk kembali." Setelah itu, ia pergi. Pak Cahyo berdiri lama. Laci bawah terasa seperti berdenyut. Malam itu, ia pulang tanpa bicara banyak. Rina bertanya, "Kamu kenapa?" Ia hanya menjawab, "Capek." Namun di tempat tidur, ia tidak bisa tidur. Bayangan gantungan kunci itu terus muncul. Kecil. Sepele, namun terasa seperti sesuatu yang tidak seharusnya ia simpan. Pagi hari, ia membuka laci. Gantungan itu masih ada. Ia menatapnya lama, lalu menutup laci kembali. Hari itu, seorang pelanggan meninggalkan sapu tangan di meja. Pak Cahyo melihatnya. Ia tahu itu tertinggal. Ia tahu harus memanggil. Namun ia tidak melakukannya. Ia menyimpannya. Dan malam itu, ia kembali sulit tidur. Karena untuk pertama kalinya,
Pak Cahyo sadar. Ia mulai melanggar sesuatu yang dulu ia anggap tidak boleh disentuh. Namun keesokan harinya, ia tetap membuka laci itu lagi. Sejak menyimpan sapu tangan itu, tidur tidak lagi terasa seperti istirahat bagi Pak Cahyo. Ia tetap memejamkan mata. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap malam, ia terbangun tanpa sebab. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara, tapi karena perasaan, seperti ada sesuatu yang tidak selesai. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Namun siang hari, toko tetap berjalan. Dan yang lebih mengganggu, semakin ramai. Benda-benda kecil mulai terkumpul di laci bawah. Gantungan kunci, sapu tangan, tutup pulpen, kartu parkir. Pak Cahyo tidak lagi memanggil pelanggan ketika mereka meninggalkan sesuatu. Awalnya terasa salah. Lama-lama, terasa wajar. Ia mulai melihat laci itu sebagai bagian dari usaha. Bukan kesalahan. Bukan pencurian. Tapi syarat. Namun Jumat malam itu, segalanya berubah. Wawan, satpam ruko sebelah, mampir seperti biasa. Ia sering berkeliling saat patroli malam. Kadang duduk sebentar untuk minum air. "Masih buka, Pak?" tanyanya. Pak Cahyo mengangguk. Seperti biasa. Wawan duduk di kursi dekat pintu. Ia bukan orang yang banyak bicara. Namun malam itu, ia tampak lebih gelisah. Matanya beberapa kali melirik ke arah rak kabel. Pak Cahyo memperhatikan. "Ada apa?" Wawan ragu. Ia menggaruk tengkuk. "Bapak jangan marah ya." Pak Cahyo mengernyit. "Apa?" Wawan menatap rak. Kabel itu tadi bergerak. Pak Cahyo langsung menoleh. Rak itu penuh gulungan kabel listrik. Tersusun rapi. "Diam. Angin," kata Pak Cahyo cepat. Wawan menggeleng. Pintu tertutup. Pak Cahyo tidak menjawab. "Waktu saya lewat tadi, gulungan yang di atas seperti jatuh pelan, tapi tidak jatuh." Pak Cahyo merasakan sesuatu di perutnya. Tidak jatuh. Wawan mencari kata. Seperti ditarik. Ini. Lampu toko berdengung halus. Pak Cahyo tertawa kecil. Sudah malam. Mata suka salah lihat. Wawan tidak membantah. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Saya sering jaga di sini, Pak. Kabel tidak pernah bergerak sendiri." Setelah Wawan pergi, toko terasa lebih sepi dari biasanya. Pak Cahyo berdiri lama. Matanya tertuju ke rak. Tidak ada yang bergerak. Ia hampir merasa lega, sampai lampu berkedip sebentar. Hanya sesaat. Namun cukup untuk membuat bayangan di sudut toko berubah bentuk. Ia menoleh. Di sudut dekat rak kabel, ada sesuatu. Bukan bentuk jelas. Bukan sosok. Lebih seperti tumpukan bayangan. Seperti lilitan. Seperti gulungan yang tidak rapi. Ia berkedip. Bayangan itu kembali normal. Hanya sudut. Hanya gelap. Pak Cahyo menelan ludah. Ia berjalan mendekat. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia berbalik, ia merasa seperti ada sesuatu yang baru saja menarik diri. Seperti lilitan yang kembali diam. Ia tidak ingin memikirkannya. Ia kembali ke kasir. Namun malam itu, setiap kali lampu bergetar, bayangan di sudut tampak sedikit hidup, sedikit melengkung, sedikit bergeser. Seperti sesuatu yang sedang menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Pak Cahyo tidak merasa sekadar melakukan syarat. Ia mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang ia undang? Namun meski pertanyaan itu muncul, ia tidak membuka laci bawah. Ia tidak mengembalikan benda-benda itu. Ia hanya duduk, menunggu tengah malam, dan memastikan toko tetap buka. Sejak malam ketika bayangan lilitan itu muncul di sudut toko, Pak Cahyo tidak lagi bisa berdiri di dekat rak kabel tanpa merasa diawasi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya lelah, kurang tidur,
Pikiran yang terlalu penuh. Namun semakin ia mengabaikan, semakin toko terasa berbeda. Bukan dari barang, bukan dari tata letak, melainkan dari orang-orang yang datang. Awalnya, ia tidak menyadari. Sampai suatu sore, Rina berkata pelan, "Mas, pelanggan yang kemarin datang lagi." Pak Cahyo menoleh. Seorang pria berdiri di depan rak kipas angin. Posturnya familiar. Gerakannya juga. Ia memilih, lalu berjalan ke kasir. Pak Cahyo merasa pernah melihatnya. "Yang beli charger," bisik Rina. Pak Cahyo mengangguk. Namun ketika pria itu berdiri di depan kasir, ia tidak mengangkat kepala. Topinya menutup sebagian wajah. Ia membayar, lalu pergi. Pak Cahyo tidak sempat melihat matanya. Ia tidak sempat memastikan. Namun ada sesuatu yang terasa sama. Hari berikutnya, seorang ibu datang. Ia membeli lampu darurat. Rina membeku. Dia juga pernah datang, katanya setelah ibu itu pergi. Pak Cahyo mengingat. Benar, ibu itu pernah membeli blender. Namun yang mengganggu, ia juga tidak pernah benar-benar melihat wajahnya. Selalu sedikit tertunduk, selalu sedikit terhalang. Seperti selalu ada bayangan di sana. Pak Cahyo mulai memperhatikan. Hari-hari berikutnya, beberapa pelanggan kembali, membeli barang lain. Tanpa menawar, tanpa berbicara banyak, tanpa pernah memperlihatkan wajah dengan jelas. Selalu ada sesuatu yang menghalangi, topi, masker, bayangan lampu, atau sekadar posisi berdiri yang membuat wajah mereka tidak pernah tertangkap sepenuhnya. Ia mencoba mengingat satu wajah, namun tidak bisa, dan itu mulai mengganggu. Suatu sore, Adit datang bersama Rina. Biasanya, anak itu langsung masuk, bermain di sudut, menggambar di meja kecil. Namun kali ini, ia berhenti di pintu. "Ayo masuk," kata Rina. Adit menggeleng. Pak Cahyo memperhatikan. "Kenapa?" Adit tidak menjawab. Ia hanya menatap ke dalam toko, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Adit." Anak itu menggenggam tangan ibunya. "Takut." Satu kata. Sederhana. Namun membuat dada Pak Cahyo menegang. "Takut apa?" Adit menunjuk ke dalam. "Orang." Pak Cahyo menoleh. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Toko sedang kosong. "Tidak ada orang," katanya. Adit menggeleng. "Ada." Rina mencoba menenangkannya. Namun Adit tetap tidak mau masuk. Ia memilih menunggu di luar. Pak Cahyo berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam toko. Sepi. Namun, untuk sesaat, ia merasa seperti ada gerakan kecil di sudut rak. Bukan bayangan, bukan kabel. Lebih seperti seseorang yang baru saja berpindah posisi. Ia berkedip. Tidak ada apa-apa. Namun sejak saat itu, setiap pelanggan yang masuk terasa seperti tidak sepenuhnya hadir. Seperti mereka hanya bagian dari sesuatu, bukan individu. Malamnya, ia membuka laci bawah. Benda-benda itu semakin banyak. Ia menatapnya lama. Tiba-tiba, ia tidak lagi yakin bahwa benda itu milik pelanggan, atau bahwa pelanggan itu benar-benar milik dunia yang sama. Ia menutup laci cepat. Jantungnya berdegup lebih keras dari seharusnya. Dan untuk pertama kalinya, Pak Cahyo merasa tidak nyaman dengan keramaian yang dulu ia inginkan. Namun ketika malam tiba, ia tetap membuka toko sampai tengah malam. Karena rasa takut masih kalah oleh rasa kehilangan jika semua ini berhenti. Sejak Adit menolak masuk toko, Pak Cahyo mulai merasa bahwa keramaian tidak lagi terasa seperti kemenangan. Ia masih menikmati omzet, masih menghitung uang dengan kepuasan. Namun di sela-sela itu, ada jeda kecil. Seperti ruang sunyi di antara napas. Tempat rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Pelanggan tetap datang.
Beberapa wajah tetap tak jelas. Beberapa gerakan tetap terlalu sama. Namun toko tetap hidup. Dan Pak Cahyo tetap memilih untuk tidak bertanya terlalu jauh. Sampai suatu siang, seorang pria tua masuk. Langkahnya lambat. Berbeda dengan pelanggan lain. Ia melihat rak. Benar-benar melihat. Bukan sekadar memilih. Bukan sekadar mengambil. Pak Cahyo langsung tahu. Ia bukan pelanggan biasa. Pria itu berhenti di depan kasir. Pak Cahyo. Pak Cahyo mengangguk. Pria itu duduk tanpa diminta. Aku Pak Yatno. Namanya tidak berarti apa-apa bagi Pak Cahyo. Namun nada suaranya tenang. Seperti seseorang yang tidak datang untuk membeli. Perlu apa, Pak? Pak Yatno tidak menjawab. Ia melihat sekeliling toko. Rak, lampu, kasir, sudut tempat kabel tersusun. Lalu ia berkata pelan, ramai. Pak Cahyo mengangguk, namun tidak tersenyum. Berkah? Katanya. Pak Yatno menatapnya. Dulu tokoku juga begitu. Pak Cahyo berhenti. Apa maksudnya? Pak Yatno menyandarkan tubuh. Aku dulu punya bengkel. Ia tidak menjelaskan panjang, namun matanya mengatakan sesuatu. Sama seperti ini. Sepi, lalu mendadak ramai. Pak Cahyo merasakan tenggorokannya mengering. Ia tidak menyukai arah pembicaraan ini. Pak Yatno melanjutkan. Awalnya hanya syarat kecil. Pak Cahyo tidak bergerak. Lalu semakin lama, semakin banyak yang harus disimpan. Laci bawah terasa seperti berdenyut di ingatan Pak Cahyo. Pak Yatno menatapnya lurus. Barang kecil milik orang lain. Ini, Pak Cahyo tidak menjawab. Namun wajahnya cukup. Pak Yatno mengangguk pelan. Aku tahu. Ia tidak terdengar menghakimi. Hanya lelah. Aku juga dulu bilang pada diriku sendiri, ini hanya benda. Pak Cahyo menggenggam meja kasir. Apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Pak Yatno tidak langsung menjawab. Ia melihat ke pintu, ke jalan. Seperti memastikan sesuatu tidak ikut mendengar. Lalu ia berkata, toko ramai itu bukan berkah. Pak Cahyo menahan napas. Itu pengganti jiwa. Kalimat itu jatuh seperti batu. Pak Cahyo menatapnya. Maksudnya? Pak Yatno tersenyum pahit. Mereka datang karena ada sesuatu yang mengikat. Pak Cahyo merasakan dingin menjalar. Dan sesuatu itu butuh balasan. Pak Cahyo menggeleng. Tidak ada yang terjadi. Pak Yatno tidak berdebat. Ia hanya berkata, belum. Ini, lampu berdengung. Di sudut toko, bayangan tampak sedikit lebih gelap dari biasanya. Aku kehilangan anakku, lanjut Pak Yatno pelan. Pak Cahyo membeku. Bukan karena sakit. Bukan karena kecelakaan. Tapi karena aku terlalu lama menganggap ramai itu keberuntungan. Pak Cahyo tidak bisa bicara. Pak Yatno berdiri. Aku datang bukan untuk menakut-nakuti. Ia menatap Pak Cahyo. Hanya untuk mengingatkan. Ia berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berkata, semakin ramai, semakin besar yang akan diminta. Setelah ia pergi, toko terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal pelanggan masih datang, masih membeli, masih membayar. Namun setiap uang yang masuk, kini terasa sedikit lebih berat. Malam itu, Pak Cahyo membuka laci bawah. Benda-benda itu tetap di sana, diam. Namun tidak lagi terasa sepele. Ia menutup laci. Tangannya sedikit gemetar. Namun ketika ia melihat buku catatan Om Z, angkanya jauh lebih besar dari bulan lalu. Dan untuk pertama kalinya, Pak Cahyo sadar. Ia mulai berharap Pak Yatno salah. Dan malam itu, ia tetap membuka toko sampai tengah malam. Sejak kejadian semalam, Pak Cahyo tak bisa lagi menikmati keramaian tokonya. Dulu,
Suara pelanggan yang saling berebut pesanan terasa seperti musik kemenangan. Kini, setiap tawa terdengar aneh. Terlalu lelah. Terlalu berat. Seolah keluar dari tenggorokan yang dipaksa. Ia berdiri di balik meja kasir sambil memperhatikan seorang ibu muda yang baru saja selesai membayar. Wajah perempuan itu pucat, langkahnya pelan seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Anak kecil di sampingnya menarik-narik tangan, tapi ia hanya mengangguk lemah. Pak Cahyo menelan ludah. Beberapa hari terakhir, ia mulai melihat pola. Pelanggan yang datang terlalu sering tampak berbeda saat keluar. Lebih lesu. Lebih kosong. Ia mencoba mengabaikannya. Mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Tapi bayangan kata-kata Mbah Rukma semalam terus menghantui. Harga itu tidak selalu berupa uang. Sore itu, Mbah Rukma datang lagi tanpa diundang. Ia duduk di bangku dekat pintu, seperti pelanggan biasa. Namun tatapannya langsung mengunci Pak Cahyo. Pak Cahyo menghampiri dengan senyum yang dipaksakan. "Mbah mau pesan?" "Tidak," jawab Mbah Rukma pelan. "Saya hanya ingin melihat." Nada suaranya membuat dada Pak Cahyo sesak. "Melihat apa?" Mbah Rukma tidak langsung menjawab. Ia mengangguk ke arah ruangan. Ramai sekali. Pak Cahyo tak tahu harus bangga atau takut. "Alhamdulillah, rezeki," katanya, meski suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Mbah Rukma menatap satu persatu pelanggan. Seorang pria yang duduk sendirian mengusap pelipisnya berulang kali. Dua remaja di pojok tertawa terlalu keras, lalu tiba-tiba diam seperti kehilangan tenaga. "Apa Bapak tidak merasa sesuatu?" tanya Mbah Rukma. Pak Cahyo terdiam. Ia ingin berkata tidak, namun mulutnya tak sanggup berbohong. Mbah Rukma lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Toko ini ramai bukan karena makanan." Jantung Pak Cahyo berdegup lebih keras. "Lalu karena apa?" Mbah Rukma menatapnya lurus. "Energi hidup mereka." Dunia seperti berhenti. Pak Cahyo menunggu, berharap itu hanya metafora. Namun wajah Mbah Rukma terlalu serius untuk bercanda. "Apa maksudnya?" "Mereka datang dengan semangat, pulang dengan beban yang tidak mereka pahami," lanjut Mbah Rukma. "Sedikit demi sedikit, sesuatu dari mereka tertinggal di sini." Pak Cahyo menggeleng. Itu tidak masuk akal. Namun bayangan pelanggan-pelanggan yang keluar dengan wajah pucat kembali muncul di pikirannya. Mbah Rukma melanjutkan, "Semakin sering mereka datang, semakin besar yang hilang." Pak Cahyo merasa dingin menjalar di punggungnya. "Tidak mungkin, saya tidak pernah." "Bapak tidak perlu melakukannya sendiri," potong Mbah Rukma. "Perjanjian yang Bapak setujui sudah cukup." Kalimat itu seperti menampar. Pak Cahyo teringat malam pertama ritual. Janji yang ia ucapkan dengan suara bergetar. Kata-kata yang saat itu terasa samar, tapi kini mulai terdengar jelas di kepalanya. Memberi, untuk menerima. Ia menatap ruangan. Semua kursi penuh. Semua meja terisi. Dan tiba-tiba, keramaian itu tidak lagi terasa seperti keberuntungan, melainkan seperti ladang panen. Pak Cahyo mundur selangkah. "Kalau begitu, ini salah." Mbah Rukma tidak menjawab. Ia hanya menghela napas. Semua perjanjian punya harga. Pak Cahyo merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Selama ini ia hanya takut kehilangan toko. Kini, ia mulai takut mempertahankannya. Seorang pelanggan lama, Pak Juna, menghampiri kasir. Ia tersenyum seperti biasa, tapi matanya cekung. "Seperti biasa ya, Pak Cahyo." Pak Cahyo menatapnya lebih lama dari biasanya. Ia ingat dulu Pak Juna selalu bercerita tentang pekerjaannya, keluarganya, rencananya membuka usaha kecil. Kini, pria itu hanya bicara seperlunya. "Pak Juna sehat?" tanya Pak Cahyo tiba-tiba. Pak Juna tampak bingung. Ya sehat." Namun suaranya ragu.
Saat pria itu pergi membawa pesanannya, langkahnya tampak berat. Pak Cahyo merasakan perutnya mual. Ia kembali menoleh ke Mbah Rukma. Apa ini bisa dihentikan? Pertanyaan itu keluar sebelum ia sempat menahannya. Mbah Rukma menatapnya lama. Semua bisa dihentikan. Harapan kecil muncul, tapi tidak tanpa akibat. Harapan itu langsung retak. Pak Cahyo mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memikirkan keuntungan. Ia memikirkan mereka, para pelanggan. Orang-orang yang datang dengan harapan sederhana, makan, bercengkerama, melepas lelah, dan mungkin pulang dengan sesuatu yang hilang tanpa mereka sadari. Keramaian toko yang dulu membanggakan kini terasa seperti jeritan tanpa suara. Pak Cahyo menatap dapur, tempat semua bermula, lalu ke meja kasir, lalu ke pintu keluar. Ia tidak mengambil keputusan besar hari itu. Namun saat seorang pelanggan baru masuk, Pak Cahyo menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak toko itu ramai, ia ragu untuk menyambutnya. Keraguan kecil itu terasa seperti retakan pertama, dan ia tahu, jika ia membiarkannya tumbuh, tidak ada jalan kembali yang aman. Keraguan itu tidak hilang. Ia justru tumbuh. Sejak percakapannya dengan Mbah Rukma kemarin, Pak Cahyo mulai merasa toko ini tidak lagi netral. Dindingnya terasa lebih sempit. Udara di dalamnya lebih berat. Bahkan suara sendok yang beradu dengan mangkuk terdengar menggema terlalu lama. Hari ini toko kembali penuh. Namun Pak Cahyo tidak lagi melihat keramaian. Ia melihat orang-orang yang datang, dan sesuatu yang ikut bersama mereka. Awalnya hanya bayangan samar di sudut matanya, seperti garis hitam tipis yang bergerak di antara kaki meja. Ia mengira itu hanya lelah. Namun saat ia mengangkat kepala, bayangan itu masih ada, memanjang, melayang, seperti kabel. Pak Cahyo memicingkan mata. Di balik rak minuman, sesuatu tampak melilit. Hitam, tipis, seperti kabel listrik, tapi bergerak pelan, seolah bernapas. Ia berkedip. Bayangan itu tidak hilang, justru semakin jelas. Melilit rak, menjalar ke etalase, menempel di kaki meja. Pak Cahyo merasakan tengkuknya dingin. Ia berjalan mendekat, pura-pura merapikan barang. Tangannya gemetar saat menyentuh botol sirup. Kabel itu ada di sana, tidak terlihat oleh orang lain. Namun ia bisa merasakannya, seperti keberadaan yang tidak ingin disadari, tapi mustahil diabaikan. Ia menarik tangan dengan cepat. "Pak, tambah satu ya?" Suara Burina terdengar dari depan. Burina adalah pelanggan lama, tetangga yang sejak awal selalu mendukung usahanya. Biasanya suaranya hangat. Hari ini terdengar lemah. Pak Cahyo menoleh. Di belakang kursi Burina, sesuatu tampak menjulur. Kabel hitam itu, tipis, tapi banyak. Seperti akar. Melilit kaki kursinya. Lalu naik perlahan ke sandaran. Pak Cahyo menelan ludah. Ia ingin berteriak. Namun semua orang terlihat normal. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang bereaksi. Ia kembali ke kasir dengan langkah kaku. Setiap sudut kini tampak terhubung oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rak, etalase, meja, bahkan dinding. Semua dililit. Semua terhubung oleh kabel hitam yang bergerak pelan. Seperti urat nadi toko. Dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma perasaan. Namun saat seorang anak kecil berlari melewati lorong, Pak Cahyo melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh. Kabel itu bergerak, mengikuti langkah anak itu, lalu kembali ke bawah meja. Seolah menarik sesuatu. Pak Cahyo mundur. Kepalanya berdenyut. Ia teringat kata-kata Mbah Rukma. Sesuatu dari mereka tertinggal di sini. Kini ia melihat bagaimana. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya cara pikirannya menjelaskan rasa bersalah. Namun satu hal jelas,
Toko ini tidak lagi kosong. Ia melangkah ke dapur. Di sana, kabel itu lebih tebal, melilit kompor, menjalar ke rak bumbu, bahkan menggantung dari langit-langit, seperti sarang. Pak Cahyo merasa mual. Dulu ia merasa toko ini hidup. Kini ia sadar, yang hidup bukan tempat ini, melainkan sesuatu di dalamnya. Ia memejamkan mata. Saat membukanya kembali, kabel itu masih ada. Lebih jelas, lebih dekat. Satu ujung menjulur ke arah meja kasir, seolah menunjuk, seolah mengingatkan. Ia mengikuti arah itu ke laci tempat ia menyimpan uang hasil penjualan. Tangan Pak Cahyo gemetar saat membukanya. Uang itu ada, namun kini terlihat berbeda. Bukan sebagai hasil kerja, melainkan sebagai hasil tarikan. Seperti sesuatu yang ditukar dengan yang tak terlihat. Langkah kaki terdengar. Pak Juna kembali berdiri di depan kasir. "Pak, saya bayar dulu." Pak Cahyo menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat kabel itu menempel di punggung pria itu. Tipis, seperti bayangan, menghubungkannya ke rak belakang. Pak Cahyo menahan napas. Saat Pak Juna pergi, kabel itu ikut tertarik, lalu kembali ke dalam toko. Seperti tali yang ditarik kembali. Pak Cahyo merasa lututnya lemas. Ia bersandar pada meja. Satu kesadaran muncul perlahan. Toko ini tidak lagi hanya tempat jualan. Ia adalah sistem. Ia adalah penghubung. Ia adalah sesuatu yang mengambil dan menyimpan. Dan Pak Cahyo bukan pemiliknya. Ia hanya penjaganya. Ia melihat sekeliling. Semua yang dulu ia banggakan kini terasa asing. Rak, meja, kasir. Semua tampak seperti bagian dari sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia mencoba membayangkan menutup toko. Namun bayangan kabel itu langsung mengencang di sekeliling dinding. Seolah menolak. Pak Cahyo menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa memiliki tempat ini. Ia merasa dimiliki. Saat seorang pelanggan baru masuk dan menyapanya dengan senyum, Pak Cahyo membalas dengan ragu. Dan tanpa sadar, ia tidak lagi berkata, "Silakan masuk." Melainkan hanya mengangguk, seperti seseorang yang tidak berhak melarang apa yang sudah terlanjur diundang. Pak Cahyo tidak lagi merasa sebagai tuan di tokonya sendiri. Sejak ia menyadari bahwa setiap sudut ruangan itu dililit sesuatu yang tak kasat mata, ia menjalani hari-hari seperti penjaga gerbang, bukan pemilik. Ia datang lebih pagi, membuka pintu, menyalakan lampu, namun tidak pernah lagi merasa bahwa ia mengundang orang masuk. Ia hanya membiarkan mereka datang. Dan hari itu, seorang pria datang dengan langkah ragu. "Pak Slamet." Tetangga dari gang belakang yang sesekali membeli kabel atau fitting lampu untuk keperluan rumah. Pak Slamet bukan pelanggan dekat, tapi cukup akrab untuk saling menyapa. "Pak Cahyo, ada kabel roll kecil?" tanyanya. Suara Pak Slamet terdengar lemah. Pak Cahyo mengangguk dan mengambilkan barang dari rak. Saat ia menyentuh gulungan kabel itu, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melihatnya lagi. Bayangan kabel hitam itu melilit gulungan tersebut. Tipis, namun jelas. Menempel seperti akar. Pak Cahyo sempat ragu. Tangannya tertahan di udara. Namun Pak Slamet sudah mengeluarkan uang. "Buat lampu kamar anak saya," katanya sambil tersenyum. Pak Cahyo menelan ludah. Senyum itu terasa seperti permintaan yang tidak bisa ia tolak. Ia menyerahkan barang itu. Dan dalam detik itu, ia merasa seperti menyaksikan sesuatu yang berpindah. Bukan hanya barang. Sesuatu lain. Pak Slamet pergi. Pak Cahyo berdiri lama di belakang kasir. Perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Ia bahkan tidak sadar saat Adit masuk dari belakang. Adit adalah anaknya sendiri, yang sejak beberapa hari lalu enggan berada di toko terlalu lama. "Pak, itu Pak Slamet ya?" Pak Cahyo mengangguk. Adit tidak berkata apa-apa lagi.
Namun tatapannya mengikuti punggung Pak Slamet yang menjauh, seolah ingin memastikan sesuatu. Beberapa jam berlalu. Toko tetap ramai. Namun Pak Cahyo tidak bisa mengusir bayangan itu. Gulungan kabel, lilitan hitam, dan cara Pak Slamet menerimanya. Menjelang sore, keributan terdengar dari luar. Suara sepeda motor berhenti mendadak. Langkah kaki tergesa. Lalu teriakan, "Pak Cahyo!" Seorang perempuan masuk dengan wajah panik. Bu Sari, istri Pak Slamet. Hubungan mereka jelas. Ia bukan pelanggan, melainkan keluarga dari orang yang baru saja membeli di toko ini. Wajahnya pucat. "Jenengan jual kabel ke Pak Slamet tadi?" Pak Cahyo mengangguk pelan. "Kenapa, Bu?" Bu Sari menggigit bibirnya. Beliau pingsan di rumah. Tiba-tiba saja jatuh. Dada Pak Cahyo terasa kosong. "Apa?" "Baru pasang kabel di kamar anak, terus duduk, terus roboh." Suara Bu Sari bergetar. "Sekarang di puskesmas," katanya, "koma." Kata itu menggantung di udara. Koma. Pak Cahyo merasa lantai seperti bergeser. Ia ingin berkata sesuatu. Meyakinkan. Menolak. Namun kata-kata Mbah Rukma terngiang. Energi hidup. Diserap. Pak Cahyo memandang rak tempat gulungan itu tadi disimpan. Bayangan kabel hitam itu tampak lebih tebal di sana. Seolah bertambah. Bu Sari menatapnya, berharap. "Bapak, ada yang aneh nggak dengan kabelnya?" Pertanyaan itu menusuk. Pak Cahyo membuka mulut. Namun tidak ada jawaban yang keluar. Karena jauh di dalam dirinya, ia sudah tahu. Malam itu toko tetap buka. Namun Pak Cahyo tidak benar-benar bekerja. Ia hanya duduk, melihat. Setiap pelanggan yang datang kini tampak berbeda. Ia tidak lagi melihat pembeli. Ia melihat kemungkinan. Kemungkinan berikutnya. Wajah Pak Slamet terus muncul di pikirannya. Cara ia tersenyum. Cara ia pergi. Cara sesuatu mungkin ikut bersamanya. Rasa bersalah itu mulai tumbuh. Bukan seperti ketakutan. Lebih seperti beban. Ia mencoba meyakinkan diri. Belum tentu karena toko. Belum tentu karena kabel. Namun saat ia memejamkan mata, ia melihat bayangan yang sama. Lilitan. Menghubungkan. Menarik. Malam semakin sepi. Pak Cahyo berjalan ke rak belakang. Tempat kabel-kabel disimpan. Ia berdiri di sana lama. Dan tanpa sadar, ia menarik satu gulungan. Tangannya gemetar. Ia ingin membuangnya. Menyingkirkannya. Mengakhiri sesuatu. Namun bayangan kabel itu tampak mengencang di sekeliling rak. Seolah menjaga. Pak Cahyo menarik napas panjang. Rasa bersalah itu kini bercampur dengan ketakutan baru. Bagaimana jika ia tidak bisa menghentikannya? Ia kembali ke kasir. Lalu, dengan tangan gemetar, ia tetap menyimpan gulungan itu di tempatnya. Tidak membuangnya, tidak memisahkannya. Hanya memastikan, ia masih bisa menjualnya besok. Pak Cahyo tetap menyimpan gulungan kabel itu. Keputusan kecil yang ia buat malam sebelumnya kini terasa seperti pengakuan diam. Ia belum siap kehilangan apa yang telah ia dapatkan. Namun pagi datang dengan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Adit tidak bangun. Biasanya, anak itu akan turun lebih dulu, membantu membuka rolling door toko, meski kini ia sering menghindari berada di dalam terlalu lama. Tapi pagi itu, kamar Adit tetap sunyi. Rina yang pertama menyadarinya. Rina adalah istri Pak Cahyo. Selama ini menjadi penyeimbang yang mencoba menjaga keluarga tetap waras di tengah perubahan aneh yang mulai terjadi. Sikapnya yang semula hanya curiga kini berubah menjadi gelisah. "Dit, bangun," katanya pelan. Tidak ada jawaban. Saat ia menyentuh dahi Adit, tubuhnya terasa panas. Namun anehnya, keringatnya dingin. Adit membuka mata perlahan. Tatapannya kosong. "Pak," bisiknya. Pak Cahyo yang berdiri di ambang pintu langsung masuk. "Ada apa, Dit?"
Adit tidak menjawab. Matanya hanya bergerak pelan ke arah jendela, seolah melihat sesuatu di luar. Dia demam, kata Rina. Namun nada suaranya bukan hanya khawatir, melainkan curiga. Pak Cahyo mencoba menenangkan. Mungkin kecapean. Rina menoleh cepat. Kecapean apa? Dia nggak sekolah seminggu ini. Pak Cahyo terdiam. Adit memang semakin enggan keluar rumah. Semakin takut masuk toko. Dan kini, bahkan di kamar pun, tubuhnya tampak seperti kehilangan tenaga. Siang hari, Adit muntah. Tidak banyak, namun cukup untuk membuat Rina panik. Kita bawa ke dokter, katanya tegas. Pak Cahyo mengangguk. Namun di klinik, hasilnya membingungkan. Dokter hanya menggeleng. Secara fisik tidak ada infeksi jelas. Mungkin kelelahan atau stres. Jawaban itu tidak menenangkan. Justru membuat ruang kosong dalam pikiran Pak Cahyo semakin luas. Karena ia tahu, stres bukan penyebab bayangan kabel. Malam itu, Adit semakin lemah. Ia tidak lagi berbicara. Hanya sesekali membuka mata dan memandang sudut ruangan. Pak Cahyo mengikuti arah pandangnya. Dan di sana, ia melihatnya. Bayangan tipis, seperti lilitan. Rina juga melihat arah yang sama. Namun ia tidak melihat bayangan. Ia melihat Pak Cahyo. Dan sesuatu dalam dirinya runtuh. Kita hentikan, katanya tiba-tiba. Pak Cahyo menoleh. Apa? Rina menatapnya lurus. Apapun yang kamu lakukan, hentikan. Suara itu bukan lagi permintaan. Itu tuntutan. Pak Cahyo merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Aku nggak melakukan apa-apa, jawabnya cepat. Rina tertawa pendek. Tawa yang penuh kelelahan. Dulu toko sepi, kita baik-baik saja. Ia melangkah mendekat. Sekarang ramai, orang pingsan, anak kita sakit. Pak Cahyo ingin menyangkal. Namun kata-kata itu terasa terlalu tepat. Ini bukan kebetulan. Pak Cahyo menggeleng. Omzet kita naik. Kita bisa bayar utang. Rina menatapnya lama. Terus kalau harus bayar dengan anak kita? Pertanyaan itu menghantam. Pak Cahyo tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat kemungkinan itu. Rina menggenggam tangannya. Hentikan ritualnya. Kata itu diucapkan pelan. Namun tegas. Pak Cahyo menarik tangannya. Jika ia menghentikan, toko akan kembali sepi. Utang akan menumpuk. Semua yang telah ia capai, hilang. Namun jika ia tidak menghentikan, Adit mungkin akan semakin lemah. Dua dunia kini saling menariknya. Keluarga dan kekayaan. Malam semakin larut. Rina tertidur di samping Adit. Pak Cahyo duduk di ruang tamu. Namun pikirannya bising. Ia bangkit, melangkah keluar, menuju toko. Lampu neon menyala redup. Rak-rak berdiri diam. Namun ia tahu, ia tidak sendirian. Ia berjalan ke bagian belakang, ke tempat gulungan kabel disimpan. Tangannya terulur. Ia mengambil satu, menatapnya lama. Lalu, ia menyimpannya kembali. Dan malam itu, alih-alih menghentikan ritual, Pak Cahyo justru memutuskan membuka toko lebih awal esok hari. Pak Cahyo membuka toko lebih awal keesokan harinya. Keputusan itu terasa seperti penyangkalan yang disengaja. Seolah dengan menyalakan lampu lebih cepat, membuka rolling door sebelum matahari benar-benar naik, ia bisa membuktikan bahwa semua masih normal. Bahwa kendali masih ada di tangannya. Namun saat ia berdiri di dalam toko, menatap rak-rak yang kini selalu tampak seperti menunggu sesuatu, satu pikiran terus berulang di kepalanya. Adit terbaring lemah di rumah. Tubuh kecil itu seperti tersedot perlahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan Pak Cahyo tahu, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat hubungan di antara semuanya. Menjelang siang, toko mulai ramai. Pembeli datang seperti biasa, tanpa ekspresi.
tanpa tawar-menawar. Dan setiap transaksi membuat dada Pak Cahyo semakin sesak. Ia melihat tangan mereka. Beberapa gemetar, beberapa pucat, beberapa terlalu dingin saat menerima kembalian. Seolah energi mereka memang telah disedot, persis seperti yang dikatakan Mbah Rukma. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ritual dimulai, Pak Cahyo merasa jijik pada uang yang ia terima. Sore menjelang, ia menutup toko lebih cepat. Tanpa memberitahu Rina, ia langsung pergi. Langkahnya membawa ia ke tempat yang selama ini menjadi awal dari semua ini. Rumah Mbah Rukma. Dukun tua itu sudah menunggunya di teras. Seolah kedatangannya bukan kejutan. Mbah Rukma adalah pemicu jalan gelap yang kini ia tempuh. Perannya selalu tenang, tidak memaksa, namun penuh kepastian. Sosok yang sejak awal melihat keraguan Pak Cahyo sebagai sesuatu yang akan runtuh oleh kebutuhan. "Kau datang?" katanya pelan. Pak Cahyo tidak duduk. "Aku mau berhenti." Kata-kata itu keluar cepat. Seolah jika ia menunggu terlalu lama, ia akan menariknya kembali. Mbah Rukma tidak tampak terkejut. Hanya menatapnya. "Anakmu sakit." Pak Cahyo menegang. Ia tidak pernah menceritakan tentang Adit. Namun tentu saja, Mbah Rukma tidak perlu diberitahu. "Aku tidak peduli toko sepi lagi," lanjut Pak Cahyo. Ia berbohong. Ia peduli. Namun untuk pertama kalinya, ketakutannya lebih besar dari keserakahannya. "Aku mau berhenti." Sunyi menggantung. Lalu Mbah Rukma berbicara. Ramai itu sudah hidup. Pak Cahyo mengerutkan dahi. Mbah Rukma menatap ke arah jalan. "Ketika kau memanggilnya, kau memberi tempat." Ia lalu menoleh kembali. Kini ia tumbuh. Pak Cahyo merasakan hawa dingin menjalar. "Apa maksudmu?" Mbah Rukma tersenyum tipis. "Kau tak bisa mematikannya tanpa mengganti." Kata itu seperti benda berat yang jatuh di dalam dadanya. "Mengganti." Mbah Rukma mengangguk pelan. Setiap kehidupan butuh penopang. Ia mencondongkan tubuh. Selama ini, toko berdiri dari energi orang lain. Pak Cahyo teringat pelanggan yang pingsan, tangan yang dingin, wajah yang kosong. "Jika kau hentikan sekarang," lanjut Mbah Rukma, "sesuatu harus menggantikan aliran itu." Pak Cahyo merasakan napasnya menipis. "Siapa?" Pertanyaan itu keluar tanpa ia sadari. Dan dalam detik itu, ia sudah tahu jawabannya. Mbah Rukma tidak langsung menjawab. Namun tatapannya cukup. Pak Cahyo mundur satu langkah. Seolah ruang tiba-tiba menyempit. "Tidak," bisiknya. Namun pikirannya mulai menyusun kemungkinan. Jika toko tetap hidup tanpa pelanggan, maka energi harus datang dari tempat lain. Dan yang paling dekat adalah dirinya. "Kau yang memanggilnya," kata Mbah Rukma pelan. "Jadi kau yang paling cocok." Dunia terasa berputar. Pak Cahyo tidak melihat lagi halaman rumah itu. Ia melihat rak-rak toko, lilitan bayangan kabel, tatapan kosong pembeli, tubuh Adit yang melemah. Jika ia berhenti, ia bisa menjadi pengganti. Jika ia tidak, keluarganya mungkin akan terus terkikis. Ia berdiri lama, tanpa kata. Lalu perlahan, ia berbalik. Tidak menjawab, tidak menyetujui, namun juga tidak menolak. Malam itu, dalam perjalanan pulang, satu pikiran mulai tumbuh. Dan untuk pertama kalinya, Pak Cahyo mempertimbangkan kemungkinan mengganti tumbal dengan dirinya sendiri. Pak Cahyo pulang dengan satu pikiran yang tak lagi bisa ia abaikan. Jika ia berhenti, ia bisa menjadi pengganti. Jika ia tidak, keluarganya bisa hancur. Malam itu, ia duduk di samping Adit yang masih terbaring lemah. Napas anaknya terdengar pelan, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Rina menatapnya tanpa bicara, namun matanya bertanya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Pak Cahyo tidak menghindar.
Aku sudah ke Mbah Rukma, katanya. Rina menegang. Aku mau berhenti. Kalimat itu terdengar sederhana, namun di dalamnya ada sesuatu yang runtuh. Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Adit lebih erat. Apa katanya? Pak Cahyo menelan ludah. Ia teringat tatapan Mbah Rukma. Mereka tidak bisa dimatikan begitu saja. Kita harus mengganti aliran itu. Rina memejamkan mata, seolah ia sudah memahami kemana arah kata-kata itu. Pak Cahyo menunduk. Kalau dihentikan, ia berhenti. Namun akhirnya tetap berkata, aku yang harus mengganti. Rina menatapnya. Air mata tidak langsung jatuh, karena ketakutan itu terlalu besar untuk ditangisi. Namun sesuatu dalam diri Pak Cahyo justru berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin melarikan diri. Ia berdiri. Besok toko ditutup. Kata itu terasa seperti memutus sesuatu. Dan memang itulah yang ia lakukan. Keesokan harinya, Pak Cahyo membuka toko seperti biasa. Namun bukan untuk berdagang. Ia melepas semua benda yang selama ini ia simpan. Barang-barang pribadi pelanggan. Potongan rambut. Kartu nama. Benda kecil yang dulu ia kumpulkan dengan tangan gemetar. Ia membakarnya satu persatu di belakang toko. Asap tipis naik. Tidak ada angin. Namun kabel-kabel di rak bergetar pelan. Seolah merasakan sesuatu. Wawan yang melihat dari jauh tidak berani mendekat. Ia hanya tahu, Pak Cahyo akhirnya melawan sesuatu yang tak pernah ia pahami. Menjelang sore, rolling door ditutup. Untuk terakhir kalinya, toko kembali sepi. Tidak ada pembeli. Tidak ada transaksi. Hanya debu yang perlahan kembali. Malam itu, Adit mulai berkeringat. Namun kali ini, panasnya berkurang. Napasnya lebih tenang. Rina menangis pelan di sampingnya. Dan Pak Cahyo, untuk pertama kalinya sejak toko ramai, merasa ringan. Hari-hari berlalu. Toko tetap tutup. Utang masih ada. Uang menipis. Pak Cahyo kembali hidup sederhana. Ia bekerja serabutan. Mengantar barang. Memperbaiki kipas rusak. Hidup yang dulu ia benci, kini terasa seperti kesempatan kedua. Namun sesuatu tidak benar-benar pergi. Suatu malam, lampu toko menyala sendiri. Padahal listrik sudah ia matikan. Pak Cahyo melihatnya dari rumah. Cahaya tipis itu menembus celah rolling door. Ia tidak mendekat. Ia tahu lebih baik tidak membuka. Malam berikutnya, ia mendengar suara. Bunyi plastik. Seperti barang dipindahkan. Lalu, bunyi mesin kasir. Klik, klik. Padahal toko kosong. Rina juga mendengarnya. Namun mereka tidak bicara. Karena mereka tahu, tidak semua hal bisa benar-benar diakhiri. Suatu malam, Pak Cahyo memberanikan diri mengintip. Di dalam, rak-rak tetap diam. Namun kabel-kabel tampak menggantung, sedikit berbeda. Seolah menunggu. Ia menutup kembali rolling door. Tangannya gemetar. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi masuk ke dalam. Waktu berjalan. Adit pulih. Toko tetap sepi. Hidup kembali biasa. Namun setiap kali Pak Cahyo melihat kabel listrik, di rumah, di jalan, di tiang, ia selalu merasakan hal yang sama. Seperti ada sesuatu yang belum pergi, yang masih menunggu. Ia selamat. Ia tidak menjadi tumbal. Ia memilih keluarga. Ia kehilangan kekayaan, namun tidak kehilangan dirinya. Meski begitu, di malam-malam sunyi, ketika lampu toko menyala sendiri, dan suara transaksi terdengar dari dalam, Pak Cahyo tahu, keserakahan yang pernah ia panggil, tidak pernah benar-benar pergi. Dan ketakutan itu akan tinggal bersamanya seumur hidup. Kalau kamu suka cerita horor yang penuh makna dan bikin merinding sampai ke batin, jangan lupa subscribe sekarang.